berkata ia bahwasanya Allah Ta'ala hisabkan hambanya, maka apabila berat kejahatannya atas kebaikannya, disuruh dengan dia kepada neraka. Nah ini di hari kiamat nih. Jadi seorang ini dihisab itu dihitung amalnya, baik itu ditimbang pulang. Nah banyak amal kejahatannya seseorang ini di akhirat. Nah dihisab, dihitung mereka amal baiknya berapa, amal jahatnya berapa, baik itu ditimbang pulang. Sekalinya banyak amal kejahatannya daripada amal kebaikannya, maka disuruh Allah malaikat supaya dibawa ke neraka, artinya dimasukkan ke dalam neraka. Maka apabila dibawa dengan dia kepadanya neraka, firman Allah Ta'ala bagi Jibril, dapatkan olehmu akan hambaku itu, dapatkan, datangi ujar Allah Ta'ala malaikat Jibril itu hambaku itu. Nah sudah dibawa ke pintu api neraka, datangi Bang Jibril hambaku itu, dan tanya olehmu akan dia, kamu libat hambaku yang jadi dimasukkan dalam api neraka, apa dipanggilnya? Adakah ia duduk pada majelis orang alim pada dunia? Takut malaikat Jibril, ini bisalah duduk. Nah, duduk lawan orang, duduk di majelis taklim, di majelis pengajian, pernahnya lah, bisalah waktu hidup di dunia, bisalah. Nah, duduk di majelis orang alim. Maka aku ampuni baginya dengan syafaatnya. Seandainya ujar Allah Ta'ala, jawabannya Allah tidak pernah umat di pengajian, di majelis taklim datang. Seandainya umat pernah waktu di pengajian, aku ampuni dosanya Allah Ta'ala dengan syafaatnya, yaitu orang alim. Maka bertanya Jibril akan dia, maka berkata ia tiada. Tapi Jibril kan bisa lah umat ke pengajian, lalu dia menjawab lagi bisa. Sekali-kali tidak bisa datang ke pengajian, mau terlalu jauh lah kan. Jadi pengajian ada di kampung misalnya, tapi kalau bisa tuh harus sekali-kali. Di lain kali bisa juga. Di kampung kali bisa, apalagi di lain. Ada bisa seumuran datang ke majelis taklim. Maka berkata ia, maka firman Allah Ta'ala, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih, artinya mencintai akan orang alim? Maka katanya tiada. Takut iman. Kan lawan orang alim kadang saya pernah berbekas mengaji. Takut iman pula pernah lah, adalah pernah mencintai orang alim, mencintai orang alim adalah. Maka jawabnya ada cinta orang alim, ada cinta lawan orang alim. Maka firman-Nya tanya olehmu akan dia, maka firman-Nya Allah tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk atas hidangan orang alim? Maka katanya tiada. Takut iman bisa sama dudukan makan lalu orang alim, bagi orang alim yang makan bisa lah. Nah ujar dia laki yang tadi, karena laki yang tadi ada bisa itu. Nah ta'iban lawan orang alim makan. Maka firman-Nya Allah tanya oleh makannya, adakah dia pada kampung orang alim? Maka katanya jawabnya tiada. Takut iman sakampung lah orang alim, adalah sakampung orang alim di kampungnya ada orang alim lah. Jawabnya ada tiga orang alim semua. Ada saya ngomong orang alim lah. Maka firman-Nya Allah tanya oleh makannya, adakah mau makan namanya akan orang alim, akan orang alim? Takut iman. Di kampungnya itu berada orang alimnya berdiam. Takut iman. Ngarannya sama lah orang alim, ngarannya itu sama lah orang alim sama lah. Atau nasabnya nasab orang alim. Nah, kata nama orang alim, kata rumahnya orang alim, ada kata iman, maka katanya kata orang laki-laki salah yang tiada. Ini namanya ada sama orang alim.
nasabnya kata orangnya bang di atas ada dia orang lain. Nah ada dia nasabnya kata orangnya di atas sana ya kan nasab di atas tak itu pakaian ya kan ada dia orang lain bisa jenggot. Firman-Nya Allah Ta'ala hanya oleh makan dia. Adakah yang kasih? Adakah yang kasih akan laki-laki yang kasih dia akan orang alim? Ujian Allah Ta'ala tak menibah. Semua kalian tak menibah adalah ia mencintai, menyayangi lawan orang yang sayang, orang yang kita orang alim adalah ia. Maka katanya bahkan. Nah jawab soal laki-laki ada. Nah, mencintai lawan orang yang menjadi orang alim. Ada jawabannya bahkan ada. Maka firman-Nya Allah Ta'ala, maka Jibril ambil oleh Muhammad tangannya dan dibawa oleh Muhammad dia masuk ke dalam surga. Nah, jadi dibawa malaikat Jibril ke dalam surga, masuk ke dalam surga karena ada cinta lawan orang mencintai orang alim. Karena hikmahnya cinta orang alim ada hingga kenal laki-laki ini cinta lawan orang mencintai orang alim. Nah ujar Allah Ta'ala bawa masuk ke dalam surga. Untung adalah mencintai lawan orang mencintai orang alim. Untung ada itu. Padahal dosanya banyak banget dihitung, ditimbang, banyak banget bahaya dosanya. Pasti sudah masuk neraka. Ini tampaknya adalah itu. Nah, adalah itu pernah datang ke majelis taklim ada. Lalu terakhir pertanyaan Allah Ta'ala, wahai majelis taklim, adakah ini mencintai orang alim? Adakah ini mencintai orang yang alim? Ada. Jawabnya, jawabannya ada. Lalu Allah Ta'ala bawa begitu masuk ke dalam surga. Akhirnya seorang laki-laki dibawa masuk ke dalam surga. Maka bahwasanya aku ampuni kepada Allah baginya dengan sebab demikian itu wallahu a'lam. Nah, jadi dengan sebab mencintai kepada orang alim, lalu dengan segitu Allah ampuni dosanya. Ada jadi bahaya buaya dimasukkan ke neraka, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita nilai cinta melalui bacaan sudah kali datang kita pengajian dan mencintai barang Allah. Nah jangan memusuhi modal cinta. Nah pada hadis Nabi itu almarhum ma'aman ahad, seseorang itu dihalal dikumpulkan beserta yang dia cintai, orang yang cintai. Nah kita cinta Al-Quran alim, wali, ulama. Nah dikumpulkan Allah di padang mahsyar sampai ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang mencintai orang alim dan wali-wali. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar olehmu akan ilmu, maka bahwasanya belajar ilmu itu kebajikan. Belajar ilmu itu kebajikan, artinya mendapat pahala. Nah pahalanya banyak banget. Kan Nabi menyebutkan fadilat-fadilat orang menuntut ilmu itu banyak banget. Dan menuntut akan dia itu ibadah. Menuntut ilmu itu nilainya ibadah. Bahkan menuntut ilmu itu ibadah termasuk ibadah wajib. Tapi yang dituntut, ingat ilmu agama itu wajib itu ada 3 macam faknya. Nah, pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf. Wajib penuntutnya itu sampai ke mati. Nah, 3 macam itu. Nah, pada mati lagi, dalam hadis lagi kewajiban lah. Nah, dalam tuntung lagi menuntut ilmu 3 macam itu bila kena mati. Nah. Dan mudzakarah akan dia itu tasbih dan mudzakarah. Mudzakarah ini sama-sama belajar berdua misalnya. Kalau pada paham Mas Eko, kayak apa lah tadi lah. Aku tidak penjelasan Quran tidak paham kok, kayak apa paham lah. Oh pahamnya ini dijelaskannya. Itu mudzakarah namanya. Saling ingat mengingatkan. Mudzakarah Mas Eko kada ingat, kalau mengingatkan ingat kepada ingat itu mudzakarah. Nah itu mudzakarah tadi itu pun nilainya sama lawan membaca tasbih. Dan bahas daripadanya jihad, yakni seperti perang sabil. Dan bahas daripadanya artinya membahas daripada ilmu.
Nah itu pahalanya seperti apa? Jihad, hadis pahalanya seperti jihad, yakni seperti perang sambil. Artinya benar-benar pahalanya membahas ilmu. Nah orang alim membahas ilmu, maka itu pahalanya seperti pahala jihad. Nah di dalam perang sambil. Dan mengajarkan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah, dan mengajarkan akan dia bagi orang yang tiada tahu itu sedekah pahalanya, mengajarkan ilmu. Nah itu pahalanya itu seperti bersedekah. Dan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah bagi Allah Taala pada tiap-tiap harinya di dalam malam 1000 rahmat, 900 rahmat, 1000 rahmat, 999 bagi ulama. Nah, jadi ujar Nabi, Allah menurunkan rahmatnya setiap hari, setiap malam, setiap sehari dan semalaman itu 1000 rahmat. Allah menurunkan rahmat. Nah, dunia ini 999 itu diberikan kepada ulama orang alim. Tapi orang alim sebagai orang alim dan mengamalkan dengan ilmunya. Nah, orang alim ada juga yang bisa memanggil saja, menyampaikan saja, tapi ada pandai mengamalkan saja. Jadi bagi orang alim, maksudnya bagi orang alim mengamalkan ilmunya itu dapat 999 rahmat. Dan bagi orang yang menuntut ilmu, dan bagi orang yang menuntut ilmu, dan rahmat yang satu bagi segala manusia yang lainnya daripada mereka itu. 999 tadi itu diberikan Allah rahmatnya kepada orang alim dan kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Alhamdulillah kita termasuk orang yang menuntut dapat rahmat 999 rahmat. Dan yang ada rahmat yang satu bagi segala manusia yang lain daripada mereka itu. Orang alim kata, menuntut ilmu kata, itu satu rahmat yang Allah memberikan. Sedikit kata, ada kita untuk menarikkan kawali oleh Allah tentang majelis taklim pengajian. Nah, dapat rahmat yaitu 999. Ini Nabi madahkan. Bila Nabi madahkan, pasti tujuan, pasti benar. Karena ucapan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Nabi mengucapkan itu jangan ragu kita. Jujur dong, nah, itu apa ada yakin itu ragu barangnya ada boleh. Wajib kita yakin. Kenapa? Karena ucapan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ilmu khazainu mafatihuha as-su'al. Fas'alu fa innahu yujaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wal muhibbu lahu. Artinya, hadis Nabi lagi. Artinya ilmu itu beberapa bendaharaan. Ilmu itu diambil beberapa bendaharaan. Artinya ilmu itu, nah, beberapa simpanan, tempat simpanan itu banyak ilmu. Anak kuncinya yaitu bertanya. Anak kuncinya ilmu bertanya. Jadi ilmu itu seperti dapatnya di tempatnya apa? Di dalam satu tempat. Nah, ilmu itu. Jadi anak kuncinya akan mendapatkan ilmu yang di dalam tempat bendaharaan tadi adalah bertanya. Nah, bertanya sini maksudnya pada belajar. Nah, dapat ilmu belajar. Maka tanya olehmu, maka bahwasanya diberi pahala padanya akan 4 orang. Pertama, orang yang bertanya, nah itu diberikan Allah pahala. Nah, bertanya ilmu, artinya belajar ilmu. Nah, orang itu diberikan pahala. Kedua, orang alim, nah, dapat diberikan pahalanya kedua orang alim. Orang alim mengajarkan ilmunya. Ketiga, orang yang mendengar. Yang mendengar mustabih ini artinya orang yang mendengarnya ada berkitab. Nah, ada berkitab.
mendengar kalimat kita itu diberikan pahala juga. Keempat, orang yang kasih bagi mereka itu, orang yang kasih bagi orang yang mencintai bagi mereka itu siapa tadi? Orang alim. Nah, orang yang belajar, ya kan? Nah, itu dapat pahalanya. Dan kata Abi Darda, al-alimu wal-muta'alimu syarikani fil khairi wa sayyidun nasi hamadun la khaira bihim. Ini perkataan Abi Darda, sahabat Nabi. Abi Darda sahabat Nabi ini rancang menangis, sedih menangisan. Kalau tahu mendengar ayat-ayat itu, ayat misalnya sampai ayat yang Nabi menyampaikan, sahabat ayat-ayat mengandung adab, menangisan Abi Darda sahabat Nabi, menangisan itu dengan abad Abi Darda. Ujian Abi Darda, bermula orang mengajar dan orang yang belajar itu bersatu keduanya pada kebaikan. Nah, jadi orang yang mengajar, orang yang mengajar, orang yang belajar itu Abi Darda itu sama-sama dapat pahala, sama-sama dapat kelebihan. Biasanya pahala orang yang mengajar 100, yang belajar kan sama 100 yang diberikan. Nah, kelebihan-kelebihannya sama juga diberikan. Dan sekalian manusia seperti lalat atas muka binatang, tiada kebajikan pada mereka itu. Nah, lain pada orang alim dan orang belajar. Nah, arti orang kada belajar itu seperti lalat diinjak di muka binatang, kada ada kebaikannya sedikit-sedikit. Nah, jadi orang yang mengajar, orang yang belajar itu bersyarikat, dapat kebaikan, dapat pahala. Ada orang yang mengajar kata, belajar kata, itu diumpamakan oleh Abi Darda sahabat Nabi seperti lalat injak di muka binatang. Di muka binatang kada ada kebaikannya, Dan lagi katanya, kun aliman, au musta'aliman, au mustami'an, wala taqul, wala taqumir rabi'ah, patahlik. Ini perkataan Abi Darda lagi. Ujar Abi Darda, jadilah olehmu alim. Nah, menyangkawan ya Abi Darda, jadi apa? Jadi katanya orang alim, menyangkawan. Tapi ada gampang-gampang ya, jadi orang alim. Nah, lawas untuk ilmunya. Yang masuk ke dilajari tasrifan, salam diapa, nahu enak diapa pula, dapat takrif-takrifnya, kaidahnya diapa, bersahid pula banyak. Awas waktunya kan tidak kematan ya kan, menjadi orang alim, ya kan? Nah, namun kada hikmat juga, kada hikmat juga kalau orang bayarin apa? Orang bayarin wal tukuri wal cangkari, insyaallah alim. Wal tubuli wal cangkang tubul lewat cangkang lang tubul lewat cangkang insyaallah alim di orang bayar seperti itu Allah kalau bujur belajar kita kuning belajar kita itu lah kalau belajar saya kan mau salat tiapa dia balik programnya dia balik pulang. Hadis komandan waktunya kan 10 tahun kemati. Nah, kalau dia bisa kita poning pada belajar bujur. Nah, jadi ujar Abi Darda buat apa tadi? Jadi olehmu atau jadikan olehmu alim, orang alim punya kawan. Nah, dijadikan jadi diri kita ini orang alim punya kawan. Atau orang yang belajar atau orang yang belajar. Ini maksudnya orang belajar ini bagi kitab. Nah, belajarnya bagi kitab. Karena bila bagi kitab itu pahalanya bertambah dua. Kalau belajar mendengar aja pahala terima aja. Kalau bagi kitab pahalanya dua nambah. Pertama mengikuti kitabnya dapat pahalanya. Kedua melihat tulisannya. Melihat tulisannya, jadi tambahannya 2 pahala. Jadi kitab, 2 tambah pahala.
Maka pertama pahala mandangan, kedua pahala yang baca kitabnya, ketiga pahala melihat tulisannya. Orang lebih 50.000 nih, nah itu kitab belajar nama orang lebih 50.000. Nah, aja datang kira-kira baca orang siapa? Ini habis sekali cukup 50.000. Nah, ini salah balarang, ini salah balarang. Kira-kira bayar buaya dari 5 tahun kan tamatnya, rancang tulisannya, kira-kira mau 5 tahun sampai tamatnya. Nah jadi kawannya ada orang yang pasar ada pulang atau bagian malah itu kita nih. Nah tongkat kita ala jalur mabuk. Nah pas sedikit pada benaik itu sekitar 50.000-an. Pada benaik sampai kan? 60 aja. Mulai tadi berapa tadi 50, 60 juga kita ekspor di pulau pada kayak barang punya. Kalau barang ada di lain. Pada kita aslinya 50.000 aja nih. Awas waktu berapa tahunnya? Naik ke 10.000, 60-an ya. 60-an ada sampai 90 baju merah. Kalau biasa kemarin kebanyakan baju malah itu kita. Nah, takut akan bongkar dia. Ngarang kitabnya Al-Jawharul Mahfuz. Nah, isinya Arab Melayu, ada Arab Mundur tepatnya. Biar Arab Melayunya insya Allah kalau aja membaca asal modalnya bisa mengaji. Insya Allah kalau aja mengembangkan baca Arab Melayu nih, asal bisa mengaji. Kalau bisa mengaji, kenapa membaca? Ya. Nah jadi ujar Abi Darda sahabat Nabi amalnya kawan yang kita dijadikan orang alim menyakawan. Nah jadi orang alim menyakawan di sini. Atau orang yang belajar, maksudnya nih belajar pakai kitab. Atau orang yang mendengar, angka tiganya belajar kalau kitab menawarkan aja. Nah menawarkan aja. Itu yang ketiga ya. Dan jangan ada kamu yang keempat, yaitu jahil, maka binasa engkau. Jadi orang alim kada bantu ilmu begitu kada juga, pandangan tentang pengajian kada juga, maka kamu itu jahil, bila jahil binasa. Beribadah orang jahil lawan ilmu ibadah itu ibadahnya ditolak Allah. Misalnya di orang kami tolakan umrah, 4 aja umrah, ilmunya kada belajar. Nah umrahnya itu kada makbulah, mardudah, ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah jadi penting ilmu sebelum beribadah, ilmunya dikaji harus sebelum beribadah. Lama kalau orang tolakan umrahnya. Nah, adanya kada belajar, ya kan? Ambil terapel itu sekalinya mempelajari wajib benar. Membelajar itu 4 kali 3 kali, teman-teman datang belajar itu ambil tujuan supaya paham. 4 kali 3 kali 4 kali belajar kan, anak supaya paham asal belajar yang terampil sekalinya lagi benar belajarnya paham kan lagi benar bacakan atau itu udah 3 kali 4 kali kan belajarnya itu belum sekalinya pada maupun benar belajarnya mana ada paham yang belajar. Jadi kalau kamu ada belajar rugi banyak kan diterima oleh Ta'ala umrahnya duit banyak habis ya kan awak koyo tapi sang melawan keluarga. Banyak kerugiannya. Tapi sudah disampaikan Nabi di akhir zaman dan Nabi, nah umatku manusia kita mengadakan umrah itu seperti piknik. Itu sudah disampaikan Nabi 14 abad yang lewat tulis Nabi. Jadi di akhir zaman umatku jangan begini, tolak umrah seperti orang piknik. Orang piknik, itu kan. Anak berdamian aja ada niatnya ibadah kepada
pada bagian aja ya, ada niat ibadah dan terus disampaikan lagi hadis di akhir zaman yang mungkin sampai di akhir zamannya, mungkin sampai di akhir zamannya, tulak-tulak pada berilmu, orang tulak-tulaknya, yang sayangnya banyaknya dia berpisah, ketawa kuyuh, pulang tanpa keluarga terpisah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban min al-ilmi yu'allimu an-nasa, u'tiya thawaba 70 siddiqan." Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya mengajar dia akan manusia, diberi akan dia pahala 70 siddiq, 70 wali. Nah, orang ini belajar ilmu, nabila ilmu karena niatnya hendak mengajarkan lawan orang lain, pahalanya kan Nabi orang untuk ibadah itu untuk belajar orang lain itu diberikan pahalanya sama lawan 70 wali. 70 sedikit itu 70 wali. Luar biasanya jenal pahalanya. Jenal pahalanya. Ini sampai di sini. Nah, Ihya di dalam kitab Ihya. Ambil aja dalam kitab Ihya. Hanya sampai di sini itu penjelasan hadis Nabi. Ihya ada di dalam kitab Ihya. Tanbihun, peringatan. Nah, tanbihun, peringatan. Tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Niat untuk ilmu pulang disuruh dibaiki, diluruskan. Jangan niat untuk ilmu kada bagus, disuruh dibaguskan. Niat menuntut ilmu supaya dapat pahala. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya segala amal, segala ibadah itu dengan niat. Jadi segala ibadah itu disertai dengan niat. Bila ada beribadah, ada niat, dan dapat pahalanya. Niatnya pulang bagus niatnya ibadah. Bila niatnya amalnya bagus, dan dapat pahalanya, malah dapat dosa. Misalnya tulang umrah, niatnya supaya dipandangkan orang suki, banyak baisian duit. Niatnya itu ada dapat pahala kan, malah dapat dosa. Jadi niatnya dipasang bujur-bujur. Niat tersebut di dalam ibadah, niat karena Allah. Dan daripada Rasulullah SAW, kam min amalin yutasawaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah, wa kam min amalin yutasawaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru bi a'malid dunya bi su'i niyyati. Dan lagi sabda artinya, sabda Nabi tadi, artinya beberapa daripada amal dirupakan dengan berupa amal dunia. Beberapa hanya banyak, beberapa sini maksudnya banyak daripada amal dirupakan dengan berupa amal dunia, kemudian jadi dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Contoh, makan, minum, setiap makan, minum kita niatnya apa? Supaya kuat beribadah, supaya rajin beribadah. Jadi setiap makan, kita makan, minum itu ya kan? Makan, minum gaya dunia. Tapi kita nyatakan apa ya? Menjadi ibadah. Jadi setiap kali makan, kita nggak bilang makan disukan, tengah hari, malam, dan jangan makan dalam hati aku makan ini supaya kuat, supaya lagi beribadah. Ada masalah makan minum, kadang makan yang ke dunia, boleh juga dunia itu boleh tetap. Nah, tapi bila dinyatakan yang bagus dapat pahala boleh. Aku boleh biasanya supaya kita bangun subuh nyaman sembahyang subuh. Aku boleh biasanya supaya kita kawan bangun tengah malam sembahyang tahajud. Kadang bangun tengah malam bakal aja ada. Malaikat telah menjagatnya. Pemain goreng beberapa kali dia malaikat itu betul nih. Sembahyang tahajud dia. Sekalinya beberapa kali
Kuring pulang, anaknya nyata malaikat sudah sekalinya kan jadi kalau dulu Pak kami itu langsung kuring pulang alhamdulillah malaikat pulang catat sudah ada jadi malaikat mencatat sungguh terbarunya malaikat apa yang mencatat sudah ada dan sembahyang bapak kami ini boleh sembahyang tahajudnya sekali ada bapak kami langsung dia kuring pulang barang sembahyang dari orang anda sembahyang tahajudnya alih ya Allah yang tidak ada dengan tahajud ibadat karena lawan nafsu kalau orang lain jalan Allah yang diperingatkannya lawan nafsu berat benar tapi sudah terbiasa kan tahajud itu karena menjadi terbiasa ada nyaman bila bangun malam itu rasanya tahajud ada nyaman nanti itu orang terbiasa sudah bila orang terbiasa yang berat itu tidak cuma jadinya di narasi kan berat kan dan sebaran kesempatan narasi nama hari itu yang kita paksaan juga paling kita saat itu kan hampir kasih terpaksakan rasa ada nyaman kita bangun malam bersembahyang tahajud sembahyang tahajud itu paling kurang paling minim 2 rakaat nah sebanyak-banyaknya ada terbatas menurut kemampuan kita ada terbatas sebanyak-banyaknya kan ada terbatas asal mampu doa rakaat betul asal lagi tapi 2 rakaat pulang ibadah 2 rakaat pulang angka 2 asal lagi pakai 2 rakaatnya kalau berangkat yang tahajud kan usolli sunatan tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar berarti bagi aku sembahyang satu rakaat karena baca Fatihah dibaca ayatnya nah orang hafal itu nama anak orang hafal Quran nama anak yang baca orang hafal Quran kita ada barangnya Korea pada Quran dua ayatnya itu aja itu aja pak hafal bisa aja ayatnya 2 aja nah pertama ya orang biar nah kedua bacaan ruku sujud sembahyang tahajud lain pada bacaan biasa apa bacaannya Subhana dirja baru diwal malakuti wal kibriya wal maqamah wa qur'ana bacaannya kan 3 kali dibaca sujud pulangnya juga bacaannya lain pada biasa sembahyang biasa bacaan ruku sujud Subhana dirja baru wal malakuti wal kibriya wal maqamah nyaman tuh direct tujuannya seberapa sih baca untuk menurutkan kalau kita Subhana dirja wal malakuti wal kibriya wal azamata amba subhanal jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah subhanal jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azamah 3 kali waktu dibaca nah waktu sujud 3 kali sama aku biar kada hafal lagi enggak nama salah bacaan maksudnya kada hafal lagi banyak bilang biasa aja baca terus bilang biasa aja baca tapi jangan dibaca pada masa nah dicari tulisannya dicari apa risalah amaliyah kan risalah amaliyah ada apa ngomong pertama rasanya ada sedang risalah amaliyah ayat sembilan dari situ ada kan bayang tahajud bapas niatnya ya kan baca syukur perkaduannya sembahyang islam doa bayang witir ada sebenarnya di tempatnya saya ya tempat pesannya yang adu aman doa itu kalau jangan lupa biar nah kita potong kitab risalah amaliyah ayat sekandar dari kandarnya kitab nah itu lambat dan sembahyang tahajud ada doanya sembahyang doa ada doanya sembahyang islam ada doanya ya kan nah ada doanya sembahyang ajar ada doanya sembahyang hadiah ada doanya kita mempersiapnya dan doa-doanya lengkap di situ. Wali babinian Rabi'atul Adawiyah itu kata kawa goreng malam kecuali tidak sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah itu makamnya makam wali setiap malam bukan sama sekali sama lama aja setiap malam ada kawa goreng sini
kecuali beda sembahyang sunat malam sahih rakaat. Pada jam sebelah tadi kan salam dua salam berarti 500 kali salam. Karena sulit itu duduknya di makam mahabbatullah. Duduknya di makam mahabbatullah. Artinya Allah kami cinta kepada Allah. Orang cinta Allah Taala. Ya kan? Anak favorit malah berisahnya. Kecuali beda sembahyang sunat. Nah, sahih rakaat. Nah, jadi ada wali pemilihan. Nah, jadi kita latihan baca. Ya, kita pemilihan kan. Yang kita ada dalam pemilihan itu, kita mama yang saling kan. Kalau dia wali pemilihan. Ada wali pemilihan kan. Di antaranya lebih pengetahuan Asia, ya, Asia, Fir'aun, Masita, ya kan? Nah, tukang soleh Fir'aun, Masyitah, tukang soleh Fir'aun, Siti Maryam, mamanya Nabi Isa. Itu semua wali yang bertahan. Nah, jadi wali itu Allah menjadikan bukannya lagian, tetapi ada juga. Nah, dan ini Allah menjadikan. Nah, jadi ada apa gawian dunia, tapi diniatakannya anak baik itu menjadi akhirat, artinya menjadi ibadah nilainya kayak tadinya. Makan minum setiap waktu diniatakannya supaya rajin mengerjakan ibadah, supaya rajin mencariakan nafkah anak ini. Nah, gitu kan makan minum dunia supaya nilainya menjadi ibadah. Kuring bagian dua tadi, nah aku kuring supaya jangan suka awal bangun malam supaya tahajud, nah dapat pahala juga berisah. Berapa jam kurnya tuh nilainya pahalanya, nah nilai karena niatnya bagus. Pada tujuan dunia kuringnya pada akhirat kada, tapi dinyatakannya yang bagus menjadi akhiratnya menjadi pahala. Sebaliknya, gawian dunia diniatakannya yang jahat jadi dosa. Contoh maling. Ya maling kok boleh kebiasaan supaya kita bangun malamnya menyuntan kada mengantuk. Maling. Nah, gawian dunia kan maling itu goreng maling biasa bagi artinya aku goreng kan biasanya supaya kita bangun ada mengantuk dengan menyuntan, ada mengantuk menyuntan. Nah, berapa jam si maling tadi gurinya? Habis itu dosa semua pencatatannya, catat dosa semua. Nah, dosa yang kedua kan menyuntannya kan, gurinya itu sudah besar kan? Nah, menyuntannya itu besar kedua karena niatnya ada bagus, maling nggak bisa gorengnya. Bagian kalau goreng tak, aku goreng kena supaya kena tengah malam bangun ada mengantuk anak menyuntan gimana? Dosa aja berapa jamnya goreng tadi dosa. Nah, kedua dosa lama atau dosa lama juga menyuntan kena semua. Nah, jadi niat gawian dunia apabila kita disertakan dengan niat yang baik nilainya ibadah. Gawian dunia bila dikatakan jahat menjadi dosa. Kemudian dan beberapa daripada amal, beberapa itu banyak. Dan beberapa yang lebih banyak daripada amal dirupakan dengan berupa amal akhirat. Kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahatnya. Nah, gawian akhirat tapi niatnya riya karena Allah. Sembahyang rajin berjamaah. Nah, supaya dipandangkan orang rajin beribadah, rajin apa? Tanpa berjamaah niatnya karena Allah. Misal sembahyang berjamaah rajin tiap waktu, nah apa? Jadi rajin supaya dipandangkan orang itu pagi ibadah, rajin berjamaah. Nah, niatnya. Nah, itu gawian dunia kan sembahyang berjamaah, ya kan gawian akhirat, tapi niatnya kalau baik menjadi dosa, maka akan dapat pahala ibadahnya itu. Nah, jadi bila kita beribadah niatnya ditanam di hati, niat yang bagus, jangan sampai bercampur apalagi niat saja. Bercampur ini benar, niat semata-mata karena Allah.
Aku sembahyang rajin siapa tuh? Karena Allah menyuruh. Karena Allah menyuruh mariwat Nabi. Nah, apalagi rajin bapak barik karena Allah menyuruh. Jangan rajin bapak barik supaya pada orang pemberian pamurah itu kan dapat pahala kan? Malah dosa didapatkan dari yang akhirat. Jauh yang akhirat tapi jadinya kalau bagus nah jadi dosa jadinya kalau dapat pahala jadi pahala. Jadi kita beribadah itu niat dipasang memang bagus. Jauh yang dunia pun nah ini memang bagus juga supaya menjadi pahala menjadi ibadah. Maka saya diajak wallahu a'lam. Nah, sampai di sini pelajaran kita, pengajian kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ibadah ilmu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa mama abah kita, mengampuni dosa saudara dan guru-guru kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bertahlil yang satu maklan hadiah yang mati-mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ma waqab wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri hasidin idha hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu